Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten tentang perawatan burung cucak hijau. Kali ini kita bakal membahas tentang burung cucak hijau yang katakanlah birahi ngempet, yang susah bongkar isian, ataupun ketika di lapang cuma jamtrok doang tapi tidak bunyi. Kalaupun bunyi dia cuma ngumpluk doang atau gelondongan lebih tepatnya ya. Jadi pada dasarnya burung cucak hijau yang dengan birahi ngempet itu sebenarnya banyak hal ya. Artinya banyak hal, mungkin karena pola perawatan yang salah, ataupun dari pola jemur yang kelebihan, ataupun bisa juga karena kondisi burung yang ketika lagi sudah mengangkat angkatan birahi lah ya, dia mulai mau birahi, dia ngelihat burung-burung yang istilahnya bikin dia lebih naik birahinya. Pada dasarnya burung cucak hijau birahi yang ngempet itu banyak faktor ya. Artinya dari pola perawatan yang mungkin kurang tepat atau pola jemur. Tapi untuk saya pribadi, ketika burung dengan kondisi yang katakanlah birahi ngempet, lebih tepatnya saya untuk perawatannya itu ketika memandikan cuman jam 12 siang, karena ketika suhu badan dia panas ditambah dengan cuaca yang panas, maka dia lebih naik birahinya. Kenapa saya mandikan siang hari ya? Karena itu lebih sedikit meredam birahinya. Dan juga bisa dimandikan ketika jam 5 sore. Coba dengan perawatan pola mandi yang seperti itu. Bisa juga dengan buah ya. Berarti buah yang mengandung air itu kayak pepaya, pir, banyak ya. Dan untuk pola mandinya itu tadi bisa dimandikan ketika jam 12 siang sama jam 5 sore. Itu untuk birahi-birahi yang bisa juga untuk kondisi yang oper birahi, lebih tepatnya loh, yang kalau yang oper birahi itu lebih rajin lagi ya, lebih rutin lagi untuk memandikannya. Atau juga bisa dengan burung yang sudah mandi pagi hari, setelah mau diprodong kita semprot terlebih dahulu bisa. Artinya kita semprot embun aja ya, jadi biar suhu badan burung tersebut itu nggak terlalu panas gitu ya. Ketika sore hari pun sama, ketika mau diprodong bisa disemprot terlebih dahulu, atau juga bisa dibalik. Artinya dibalik itu ketika untuk siang hari kita prodong, untuk malam hari kita ablak. Bisa juga dengan kita gantung seperti ini nih di teras, tapi dihablak, artinya cuma ditutup dengan pembaut separuh. Artinya biarkan dia kena ke embun, biarkan dia kena angin, biarkan di situ gitu istilahnya. Dan untuk perawatan di lomba, jadi ketika di lomba jangan terlalu dipaksakan ya, jangan terlalu dipaksakan. Sudah tahu dengan burung kondisi seperti itu tapi dipaksakan untuk lomba, itu bakal lebih fatal lagi ya sahabat Rockpool. Jadi pada intinya kita pahami dulu karakter burung tersebut, apakah burung tersebut ini benar birahi ngempet atau oper jinak ataupun oper birahi. Jadi ketiga faktor ini yang bikin burung itu tidak maksimal ya di lomba. Atau juga bisa dengan cara dinaikkan emosinya, artinya dinaikkan emosinya itu bisa dengan sauna, atau juga ada dengan pola perawatan yang istilahnya itu tadi kita gantung di teras, kita angin-anginkan siang malam di situ gitu. Itu bisa mengondisikan birahi-birahi yang ngempet atau oper birahi ya. Jadi pada tempatnya itu masih mending oper birahi kelihatan gitu ketimbang burung yang birahi ngempet. Jadi birahi ngempet itu kita tidak kelihatan banget burung ini birahi oper birahi ngempet. Kalau birahi ngempet itu lebih tepatnya kita nggak kelihatan, artinya nggak kelihatan, tidak menunjukkan gitu. Kalau oper birahi kan menonjolkan, artinya dia dengan memelet, bunyi keren. Dan untuk menangani burung yang
birahi ngempet itu yaitu tadi dari pola mandi yang mungkin pagi bisa dimandikan, nanti jam 12 juga kita mandikan lagi, terus lebih tepatnya sore hari. Tapi ketika mau dikerodong, ini untuk burung yang hariannya dikerodong ya, kita semprot terlebih dahulu, terus kita tenangkan, jangan jangan ketempel sama masteran atau apa gitu. Jadi bener-bener dia pulihkan dulu. Dan untuk pola jangkriknya kita dipangkas, tapi kita istilahnya dipangkasnya itu istilahnya biasa 55, jangan langsung kita kasih satu, kita bertahap gitu ngurangnya. Jadi si burung tersebut tidak kaget dan tidak akan berefek jinak, karena biasanya ketika sahabat Rockpool melihat burungnya oper birahi atau dengan kondisi yang birahinya parah, ada juga kan yang ketika burung cucak hijau birahi dia masih tetap makan jangkriknya normal gitu. Ada juga yang ketika dengan birahi posisi makan jangkriknya berkurang. Kembali lagi untuk perawatan burung cucak hijau yang ngempet dan tidak maksimal di lapangan ya. Untuk seminggu ke depan kita mandikan siang hari sekitar jam 12 ataupun jangan terlalu pagi juga, dan untuk sore harinya sekitar jam 5. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi untuk meredam birahi yang mungkin dia tidak menunjukkan kalau dia ini birahi. Kalau perbirahi kan kelihatan gitu istilahnya, kembung melet, bunyi krek-krek, terus juga dia lebih cenderung kalau makan jangkrik tinggi emut sambil naik turun bunyi gitu ya. Kalau ngempet kan kadang burung harian tetap gacor bunyi, tapi ketika di lapang tidak maksimal. Itu ya yang menandakan birahi ngempet itu susah. Bisa juga dengan pemberian ulet bambu ya. Ulet bambu itu cukup efektif menurut saya ya. Artinya bisa juga dengan ulet bambu ataupun pepaya. Kalau untuk saya pribadi lebih cenderung ke pepaya sama jeruk ya. Jeruk yang tidak terlalu manis kita potong belah jadi 2 kayak kita masih kepleci gitu ya. Nanti kita kasih gitu. Atau juga bisa dibantu temu kunci sama jahe putih ya kalau ada ya. Nah, kita campur gitu ya, syukur-syukur tunggu bisa ditumbuk dulu dua-duanya, kita peras airnya, kita kasih madu biasanya. Cuman balik lagi tergantung karakter burungnya ya. Jadi tidak semua burung sama gitu dengan ketika dengan pola perawatan seperti ini dia langsung normal atau maksimal gitu. Banyak prosesnya yang apalagi cucak hijau. Jadi pada intinya burung cucak hijau yang ngempet itu sulit untuk ditebak, masih mending yang kelihatan oper birahi. Oh ini burung kondisi dalam oper birahi, bisa kita umbar juga kan, bisa kita mandikan rutin gitu kan. Ada juga burung yang ketika di lapangan cuman ngungkluk ketika di atas. Ada juga yang lebih parah, cuman numpang didis, istilahnya kita udah beli tiket nyampe di atas cuma numpang didis doang. Itu yang paling menyakitkan. Untuk pola perawatannya ya mandi jam 12 siang sampai jam 5 sore. Kenapa? Nah itu tadi ketika jam 12 siang dalam kondisi cuaca yang panas, ditambah mungkin kesehariannya di kodong, mungkin jadi lebih ini banget ya. Jadi lebih birahinya lebih naik lagi gitu istilahnya. Pengondisian burung-burung yang susah di lapang itu intinya kita lebih konsisten aja ya saat Rockpool. Artinya untuk pengembunan, untuk pola jemur, terus kalaupun yang diumbar kita pun harus konsisten dalam segi pengumbarannya. Banyak hal sebenarnya saat Rockpool. Jadi pada intinya kalau main burung cucak hijau itu lebih tepatnya kita harus konsisten aja sih. Artinya konsisten dalam perawatan gitu. Dan jangan terlalu dipaksakan ketika burung dalam kondisi wah ini enak gitu. Tapi kita sebagai perawat udah tahu nih burung dalam kondisi yang mungkin birahi, kita paksakan untuk datang itu bahkan lebih memperparah keadaan si burung tersebut ya. Jadi burung kalau sudah rusak biasanya itu untuk membenahinya itu lama gitu.
untuk benerinya biar mau tampil maksimal lagi tuh cukup makan waktu ya sahabat Trokul ya, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi pada intinya burung-burung yang birahi ngempet itu ya banyak faktor, mungkin ya ekstra puding juga, ada ekstra puding yang kurang tepat. Artinya kita pemberian ekstra pudingnya rubah-rubah, biasanya satu-satu mungkin ditambahkan atau mungkin kita dikurangi, banyak hal sebenarnya dari birahi ngempet ini ya. Ya untuk saya pribadi ketika di lapang sudah kelihatan nih burung nggak bakalan, istilahnya nggak bakalan maksimal, artinya kelihatan burung birahinya ngempet, dia nggak bakalan ngebongkar isian ataupun dia cuma jamprok doang ataupun dia jeda gitu. Gimana sih Om caranya solusinya gitu? Ya solusinya itu tadi, biasanya saya terlebih dahulu kita mandikan. Mungkin kita bisa juga mandikan sebelum berangkat, kita mandikan terlebih dahulu, ataupun kita sesi pertama kita naikkan. Setelah kita naikkan burung itu kelihatan tidak maksimal, coba kita mandikan terlebih dahulu, kita mandikan di lapang. Tapi dalam satu patokan, ketika mau dimandikan di lapang itu kita jangan mandikan terlebih dahulu paginya, atau enggak 2 hari sebelum lomba ini, istilahnya buat minggu nih. Nah dari Jumat kita jangan mandikan dulu, nanti biar dia mandinya di lapang. Mungkin bisa dengan cara seperti itu, karena dengan suhu badannya yang adem ya, istilahnya nggak panas. Biasanya kan burung cucak hijau ketika dalam kondisi birahi itu suhu badannya itu panas. Kita mandikan terlebih dahulu sebelum naik, soalnya saya pernah ngalami seperti itu. Sesi pertama burung tidak jalan sama sekali ataupun cuma ngentrok doang, saya coba mandikan ya di lapang. Kita cari tempat yang benar-benar sepi, teduh, kita mandikan terlebih dahulu. Kalaupun dia tidak mandi, kita cari, atau biasanya yang lebih sering bawa semprot itu pemain lapet, kita semprot terlebih dahulu, embun, lalu kita kasih cepuk, biarkan dia mandi sampai pulas. Setelah mandi kita angin-anginkan, dan mudah-mudahan burung itu bakal mau ya. Saya sering banget gitu, ketika setting udah jadi nih, udah enak, burung juga udah bongkar-bongkar dalam kodok, ketika digantang cuma ngetrok doang, ketika naik di lapangan di tiang gantangan dia cuma ngungkluk doang, coba mandikan terlebih dahulu, bisa di lapangan. Waktu itu pengalaman saya ingat banget, ketika itu lomba di daerah Majalengka, burung itu ketika nyampe sana udah enak, atau juga yang katakan emosi ya, emosi itu ketika ngeliat burung dia hiper banget, saking hipernya kadang dia bablas sampai ke dasar sangkar, kita mandikan terlebih dahulu, dia bakal lebih tenang. Cuman ada minusnya kalau dia belum bener-bener istilahnya timernya kita nggak tepat, biasanya kendalanya di didis. Cuman sekarang kan banyak ya pemain lomba-lomba atau event-event yang mengadakan bebas didis gitu kan, itu mengantisipasinya ya. Dan untuk settingannya bagaimana? Untuk settingannya ya kita menyesuaikan aja, artinya menyesuaikan. Kalau saya pribadi, kalau ketika birahi ngempet itu jangkritnya kita jangan terlalu banyak ya, karena burung dalam kondisi birahi ataupun cucak hijau yang ketika kenyangan itu susah untuk bongkar isian, atau juga katakanlah dia karena kenyang ujung-ujungnya didis, banyak seperti itu. Jadi lebih tepatnya jangan terlalu kenyang ya ketika nyeting burung yang katakanlah ketika di rumah udah enak, sampai lapang dia kelihatan birahinya gitu, atau birahinya ngempet. Jangan terlalu kenyang ya nyeting ekstra pudingnya. Baik sahabat Trokul, itulah sedikit berbagi tentang pengalaman saya tentang perawatan burung cucak hijau. Salam Japro, salam Trokul, salam hormat buat senior-senior saya, sahabat-sahabat saya. Semoga sehat selalu, burung jagoannya mengejar terus. Jangan lupa like, subscribe, komen agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.